Baik, di sini saya akan menjelaskan topik pembahasan tentang yang pertama itu ada OSI layer, kedua paket header, ketiga MAC address, keempat IP address dan subnetting, kelima IP protocol, dan yang keenam basic networking, DNS dan gateway. Yang pertama itu ada OSI layer. OSI layer adalah suatu model konseptual yang menggambarkan dan mengorganisir fungsi-fungsi dalam sistem telekomunikasi atau komputasi ke dalam 7 lapisan abstraksi. Di sini ada 7 bagian-bagian OSI layer. Yang pertama itu adalah physical layer atau transmisi. Lapisan fungsi ini menangani transmisi bit mentah melalui medium fisik seperti kabel atau gelombang radio. Yang kedua itu ada data link atau lapisan tautan. Data link ini memastikan koneksi yang andal antara dua node yang langsung terhubung dengan dan menangani deteksi dan perbaikan kesalahan pada lapisan fisik. Kemudian yang ketiga ada network layer atau lapisan jaringan. Network layer ini bertanggung jawab atas pengalaman logis dan routing, menentukan jalur terbaik untuk data melalui jaringan. Kemudian yang keempat ada transport layer. Transport layer ini menjamin komunikasi end-to-end dan mengelola kontrol aliran data termasuk transmisi dan pemulihan kesalahan. Yang kelima ada session layer. Session layer ini membangun, menjaga dan mengakhiri sesi atau koneksi antara aplikasi. Kemudian yang keenam, presentation layer ini menerjemahkan data antara lapisan aplikasi dan lapisan yang lebih rendah, menangani konversi format data, enkripsi dan kompresi. Kemudian yang terakhir ketujuh ada application layer. Application layer ini menyediakan layanan jaringan langsung kepada pengguna dan proses aplikasi, memfasilitasi komunikasi antara perangkat lunak aplikasi. Kemudian di sini ada paket header. Paket header ini adalah bagian dari sebuah paket data yang terletak di bagian awal paket. Ini berisi informasi yang diperlukan untuk mengelola dan mengharapkan paket melalui jaringan. Kemudian ada bagian-bagian paket header. Di sini ada sequence number atau nomor urut, checksum, number, time to live atau TTL, type of service, TOS atau differentiated service code point. Kemudian flag, option, layout, dan protokol. Kemudian ada MAC address. MAC address ini adalah singkatan dari Media Access Control Address atau MAC address ini merupakan identitas dari sebuah perangkat ketika digunakan dalam sebuah jaringan internet. Berikut adalah karakteristik dan penjelasan mengenai MAC address. Yang berikut adalah karakteristik dan penjelasan mengenai MAC address. Yang pertama itu ditentukan oleh produsen, kemudian 64 bit atau 46 bit. Kemudian bentuk alamat terbagi menjadi dua bagian, tidak bertukar di seluruh jaringan, digunakan dalam lapisan data link, dapat diubah dan contoh pengguna. Kemudian IP address dan subnetting. Di sini ada dua versi utama IP address. Yang pertama itu ada IP address versi 4. Contohnya IP-nya 192.168.0.1. Kemudian ada IP versi 6. Contohnya 2001. Contohnya seperti di bawah ini. Kemudian subnetting. Langkah-langkah dalam subnetting. Yang pertama itu menentukan jumlah subnet yang dibutuhkan, kemudian menentukan jumlah bit untuk subnetting, menentukan rentang alamat untuk setiap subnet, dan menentukan alamat IP dan untuk perangkat. Kemudian IP protokol.
Protokol IP bertanggung jawab untuk beberapa fungsi penting. Yang pertama itu ada alamat IP atau IP addressing, kemudian ada routing, ketiga ada fragmentasi dan reassembly, kemudian ada TTL atau time to life, dan ada header. Kemudian ini ada basic networking, DNS dan gateway. Konsep utama basic networking yang pertama itu ada perangkat konektivitas, network interface card, IP addressing, subnetting, routers with hub server. Kemudian ada DNS atau domain name system. Konsep utama DNS yang pertama itu ada domain names, IP address, DNS server, domain hierarchy, dan DNS resolution. Gateway. Jenis-jenis gateway. Yang pertama ada router, default gateway, protocol gateway, VoIP gateway, dan port gateway. Sekian dan terima kasih. Ini sampai selesai.